Keesokan harinya, Sakura yang sedang berjalan diserang oleh orang misterius yang mengikutinya menggunakan sepeda motor. Namun tembakan tersebut hanya mengenai pipi Sakura. Lalu Sakura pun menggunakan pistol yang ia bawa untuk menembak ke arah orang tersebut. Hingga orang itu terjatuh dari motornya. Sakura pun terus-menerus menembak ke arah orang tersebut hingga pelurunya habis. Setelah itu Sakura bergegas pergi dan meninggalkan orang tersebut. Namun di tengah perjalanan, Sakura baru menyadari bahwa dirinya juga terkena tembakan di bagian perut. Dari kematian Yoshimune, polisi pun meminta penjelasan kepada bos besar Akechi. Dan di sini bos besar Akechi, dia meminta maaf kepada polisi karena anak buahnya telah membuat banyak masalah. Dirinya juga menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Sementara itu, Otabe memutuskan untuk pergi ke bar tempat Enma tinggal. Di sana Enma memberikan Otabe sebuah kunci loker, dan kunci loker tersebut digunakan untuk membuka sebuah loker yang berada di stasiun. Dan ternyata di dalam loker itu terdapat tas yang berisi pistol. Kemudian Otabe pun membawa tas tersebut. Lalu pada scene ini kita akan tahu bahwa ternyata sebenarnya Kazu telah dikalahkan oleh Center. Setelah pertarungan tersebut, Center meminta kepada Kazu untuk menjadi pemimpin Rapapa sementara untuk melindungi sekolah Majisuka. Alasannya adalah karena anggota Rapapa yang lain sedang sibuk menyelesaikan masalah dengan Yakuza. Kemudian, Rapapa generasi baru di bawah kepemimpinan Kazu memutuskan untuk menyerang balik anak-anak Yabakune. Satu persatu anak-anak Yabakune dibantai oleh Rapapa yang baru. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan anak-anak Yabakune. Sedangkan pengacara yang membunuh Kawamori sudah disandra oleh anak-anak Gekioko. Mereka memaksa pengacara tersebut untuk berkata jujur. Namun ia tetap tidak mau buka suara. Pada akhirnya, anak-anak Gekioko memberikan sebuah obat dengan dosis yang tinggi. Yang mana hal itu membuat pengacara tersebut berkata jujur. Ia pun menjelaskan bahwa Ginji Shike lah yang menyuruhnya untuk meledakkan mobil Kawamori. Sementara itu, Sakura kembali ke markas Rapapa dengan kondisi luka parah akibat sebuah tembakan. Otabe pun membawa Sakura ke tempat bar Enma. Di sana Sakura ditangani oleh seorang dokter, dan pada akhirnya dokter tersebut berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang. Setelah selesai, dokter itu meminta bayaran kepada Otabe. Namun tentu saja Otabe tidak mempunyai uang. Otabe pun memutuskan untuk mengganti biaya operasi tersebut dengan tubuhnya. Tak berselang lama Enma pun muncul dan membayar semua biaya operasi tersebut. Keesokan harinya, anggota Yabakune sedang diganggu oleh beberapa preman. Kejadian tersebut tidak sengaja dilihat oleh Hyuga. Hyuga pun langsung menyelamatkan mereka berdua. Namun karena masih ada yang ada di dalam hotel, akhirnya Hyuga pun memutuskan untuk mendatangi hotel tersebut untuk menyelamatkan yang lainnya. Satu persatu penjaga berhasil dibantai dengan mudah oleh Hyuga, dan pada akhirnya semua sandera berhasil selamat. Namun sayangnya di sini Hyuga tertangkap dan langsung dibawa oleh anggota dari Ginji Shikai. Setelah kejadian tersebut, pada akhirnya sekolah Yabakune berhutang budi kepada sekolah Majisuka karena Hyuga telah menyelamatkan anggota mereka dari bahaya. Dari semua kejadian yang telah terjadi, membuat keadaan Majisuka semakin kacau.
Ditambah lagi dengan diculiknya Yoga, yang mana membuat Rapapa semakin marah. Mereka pun memutuskan untuk memulai peperangan dengan Yakuza. Namun di sini mereka belum mengetahui bahwa dalang di balik semua masalah yang terjadi sebenarnya adalah pihak dari Genji Shikai. Mereka masih menganggap bahwa semua ini adalah perbuatan dari pihak Akechi Shokyo. Di sisi lain, Urasawa memberitahu bos besar Akechi bahwa mereka telah bekerja sama dengan Genji Shikai untuk membantai semua murid Majizuka. Namun bos besar Akechi malah mengalihkan pembicaraan, yang mana ia ingin memberikan kepemimpinan Akechi kepada Urasawa. Kemudian ia pun mengajak Urasawa untuk bermain Russian Roulette dengan sebuah pistol, yang mana jika menang, maka Urasawa akan langsung menjadi pemimpin Akechi. Dan jika kalah, tentu saja dirinya akan mati. Namun tak berselang lama tiba-tiba Otabe datang, yang mana tujuan Otabe adalah untuk menanyakan keberadaan Yoga. Bos besar Akechi pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Setelah itu Otabe pun langsung bergegas pergi. Sementara itu, Urasawa yang berusaha kabur dari permainan akhirnya ditembak dan Urasawa pun meninggal seketika. Lalu scene berpindah ke Yoga, yang mana ia sedang berada di markas Genji Shikai. Ketua Genji Shikai menanyakan tentang keberadaan barang yang disimpan oleh Yoshimune, yang tidak lain hal itu adalah pistol yang diambil oleh Otabe. Namun tentu saja Yoga menjawab bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Dan pada akhirnya, Yoga pun dibawa pergi oleh mereka. Keesokan harinya, Yoga dikabarkan telah meninggal, yang mana mayatnya ditemukan mengambang di laut. Namun kabar yang beredar memberitahu bahwa Yoga telah kecelakaan karena salah melangkah, sehingga menyebabkan dirinya terjebur dan tenggelam. Alasan Genji Shikai ingin membantai Majizuka adalah karena Majizuka telah ikut campur dalam bisnis mereka dan mengambil tas yang berisi senjata, yang mana awalnya Rapapa tidak mengetahui bahwa Genji Shikai juga ikut dalam permasalahan mereka dengan klan Ryuto. Kemudian para anggota Genji Shikai mendatangi markas Rapapa dengan tujuan untuk mencari tas hitam yang berisikan senjata yang pernah Otabe ambil dari loker stasiun. Namun Rapapa berhasil menyerang balik dan mengusir mereka untuk pergi dari sini. Keesokan harinya, Magic pergi ke suatu sekolah. Ia pun mengambil seragam dan buku pelajar dari seorang siswi di sana, yang mana tujuan Magic adalah untuk menyamar menjadi murid sekolah lain dan mendaftarkan diri sebagai wanita penghibur dengan alasan sedang butuh uang. Namun alasan sebenarnya adalah Magic melakukan hal itu untuk membalaskan dendam atas kematian Yoga kepada anggota Genji Shikai yang berada di hotel tersebut. Tetapi sayangnya penyamaran Magic ketahuan dan pada akhirnya Magic dibawa oleh anggota Genji Shikai. Kemudian anggota Genji Shikai berencana untuk menukar Magic dengan barang yang ada di tas hitam tersebut. Mereka pun mengirimkan undangan kepada Otabe untuk datang ke pertemuan para bos besar, yang tentu saja itu adalah jebakan. Otabe dan seluruh siswa dari sekolah preman lain pun berencana akan datang ke sana menggunakan senjata api. Tentu saja alasan mereka untuk balas dendam demi teman-teman mereka yang telah mati. Di sisi lain, pertemuan bos besar sudah dimulai. Di sana banyak bos besar Yakuza dan mafia, bahkan pihak kepolisian pun turut hadir di sana. Tujuan Genji Shikai membuat pertemuan tersebut adalah untuk mempererat persaudaraan. Di saat itu juga, anak-anak Majizuka, Gekioko, dan Yabakune menyerang markas tersebut demi menyelamatkan Magic. あんたらがさらったマジック、はよ連れてこいや。
Singkat cerita, peperangan pun berakhir, yang mana hanya menyisakan bos besar Akechi Shokyo, Otabe, dan Sakura. Lalu Shin berpindah ke center yang mendatangi kepala sekolah Majisuka. Dan di sini terungkap fakta bahwa dalang dibalik pemicu semua masalah ini adalah kepala sekolah. Ternyata yang membunuh Sal waktu itu adalah kepala sekolahnya sendiri. Alasan kepala sekolah membunuh Sal adalah karena ia tidak menyukai preman dan berharap setelah kematian Sal, dirinya bisa mengembalikan nama baik sekolah Majisuka. Dan pada akhirnya Center pun menembak kepala sekolah tersebut hingga tewas. Kembali ke peperangan, Otabe pun menghampiri bos besar Akechi yang sedang duduk santai. Tanpa basa-basi, Otabe pun langsung menembak tepat di kepala bos Akechi. Dan sekarang yang tersisa hanya Sakura dan Otabe saja. Namun ketika mereka ingin keluar, tiba-tiba dari belakang, ketua Ginji Shikai menembak Otabe. Sakura yang melihatnya pun langsung membalas tembakan tersebut. Ketua Ginji Shikai pun tewas, dan pada akhirnya Otabe pun juga tewas. Dari peperangan tersebut, yang masih hidup hanyalah Sakura saja. Namun ketika keluar dari tempat tersebut, Sakura sudah dikepung oleh para polisi dengan peralatan yang lengkap. Tiba-tiba Sakura pun mengingat semua perjuangan teman-temannya selama ini. Sakura pun memutuskan untuk menyerang ke arah polisi. Namun sayangnya Sakura ditembaki berkali-kali oleh para polisi tersebut dan pada akhirnya Sakura tewas. Oke, sekian pembahasan Majisuka Gakuen Season 5. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.